Yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Shalom. Salam damai sejahtera buat semua anak-anak Tuhan. Kita memasuki minggu pertama bulan Agustus, di mana Gemit merayakan bulan Agustus sebagai bulan kebangsaan dengan tema berdoa, berkarya bagi keselamatan bangsa. Kita sebagai warga negara yang baik, umat Tuhan yang menikmati kemurahan Tuhan di alam yang merdeka ini, di mana tahun ini semua rakyat Indonesia merayakan 78 tahun Indonesia menikmati kemurahan Tuhan di alam merdeka. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa ada bagian-bagian wilayah lain yang terasa belum merdeka. Ada banyak faktor yang terasa belum merdeka. Saudara-saudaraku yang kekasih, panggilan saya dan saudara sebagai umat Tuhan yang Tuhan taruh di bangsa ini, kita punya sebuah tanggung jawab moral. Kalau kita membaca nats pembimbing kita tadi dari kitab Yeremia menyerukan kepada umat Tuhan di negeri pembuangan untuk berdoa bagi bangsa di mana kamu aku buang, karena kesejahteraanmu adalah kesejahteraan negeri itu. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dalam panggilan saya dan saudara untuk berdoa dan berkarya bagi keselamatan bangsa ini, kepada kita disuguhkan cerita tentang bagaimana Abraham dalam percakapan khususnya dengan Tuhan, bagaimana ia bergumul akan negeri Sodom dan Gomora, di mana di negeri itu ada anaknya Lot bersama keluarganya, Lot, istri dan 2 anaknya. Ketika Allah menyampaikan kepada Abraham bahwa negeri Sodom dan Gomora sudah begitu jahatnya, dan hal ini sudah terdengar sampai kepada Tuhan, ada begitu banyak orang yang berkeluh kesah akan kondisi umat yang ada di sana, manusia-manusia yang ada di sana. Mereka ada dalam kehidupan yang sangat-sangat menyakiti hati Tuhan, sangat berdosa. Kalau kita mau tahu dosa seperti apa yang terjadi di Sodom dan Gomora, Kejadian 19 ayat 4 dan 5 sedikit memberi gambaran kepada kita bahwa ketika malaikat Tuhan sampai di Sodom dan Gomora, di rumah si Lot, maka pada sore hari menjelang malam ada semua laki-laki yang ada di negeri itu, di kota Sodom itu, keluar mengepung rumah Lot dan meminta agar 2 orang itu dikeluarkan. Dan bahasa Alkitab mengatakan, bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Kata ini disederhanakan oleh Lai, ya, penerbit Alkitab Indonesia, sebagai kata yang tidak pantas untuk disampaikan, karena ini menggambarkan tentang kondisi kejahatan seksual yang terjadi di kota Sodom sudah sangat parah. Bagaimana mereka secara terang-terangan tanpa malu-malu meminta dengan paksa agar orang-orang yang ada di dalam dikeluarkan dan mereka mau melakukan kejahatan seksual. Ini sebuah bentuk kondisi moral yang sudah sangat merosot
Dan ini sangat menyakiti hati Tuhan. Dalam kondisi yang demikian, Allah berencana untuk menghancurkan kota ini, kota Sodom dan Gomora, di mana di sana ada Lot, istri dan kedua anak yang menjadi anak dari Abraham. Kita tahu bahwa sebelum Abraham memiliki Ishak dan Ismail, sebelumnya ia telah mengangkat Lot sebagai anaknya. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena itu Abraham memiliki keprihatinan. Ia tidak mau ada bangsa yang dibinasakan. Karena itu ia melakukan tawar-menawar dalam doanya kepada Tuhan. Ia berdoa, ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini secara rinci dari awal, kita menemukan di situ bahwa ketika Allah akan berlalu dari Abraham bersama malaikatnya menuju kota Sodom untuk mengecek apakah benar keluh kesah yang sampai ke telinga Allah, maka Allah mengatakan, apakah saya harus menyembunyikan rencana ini dari Abraham? Sedangkan kepada dia saya sudah menjanjikan bahwa dia akan memiliki keturunan yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, saya dan saudara adalah keturunan Abraham yang dijanjikan Allah akan menjadi keturunan yang menjadi berkat bagi bangsa lain, bagi orang lain. Karena itu saya dan saudara, kehadiran kita di tengah-tengah bangsa ini memiliki tujuan penting, yaitu untuk menjadi berkat. Oleh dia, segala bangsa di atas bumi akan menjadi berkat, akan mendapat berkat. Saya dan saudara punya tanggung jawab yang sama untuk di mana saja kita berada sebagai keturunan Abraham. Kita mesti menjadi berkat bagi dunia, bagi orang lain, bagi lingkungan sekitar kita. Hal yang berikut, di bacaan ini kita menemukan bahwa Allah sebagai Allah yang maha tahu saja tidak secara gampang menjatuhkan hukuman kepada Sodom dan Gomora. Ketika ia mendengar keluh kesah, ia mendapatkan informasi dalam bentuk keluh kesah, doa-doa banyak orang yang tersakiti akibat perbuatan jahat yang dilakukan di Sodom dan Gomora. Allah tidak serta-merta langsung merancangkan kebinasaan bagi bangsa itu, bagi kota itu. Bacaan kita mengatakan bahwa baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku. Saudara-saudaraku yang kekasih, catatan ini memberikan pembelajaran bagi saya dan saudara. Seringkali dalam kehidupan kita, ketika kita mendengar sesuatu, kita langsung berespon. Dan respon yang seringkali terjadi di antara kehidupan kita adalah respon negatif. Apalagi kalau berita itu berita yang menjengkelkan, ya. Baru-baru ini sangat viral tentang seorang guru yang dikatepel oleh orang tua murid, ya. Ketika guru ini menegur salah seorang siswa yang merokok di sekolah, anak ini pulang lapor orang tua datang bawa pisau, bawa benda tajam, bawa ketepel ini guru sampai matanya harus dicopot, ya, harus menjalani operasi karena salah satu bola matanya rusak. Nah ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita mendengar informasi, kita tidak cek kenapa, bagaimana sehingga bisa seperti ini dan itu. Kita dengan emosi, kita dengan marah, kita tidak dengan bijaksana, kita tidak dengan hikmat, kita melakukan tindakan-tindakan yang menyakiti sesama dan menyakiti Tuhan. Kita belajar dari Allah yang maha tahu saja. Ketika dia mendengar keluh kesah banyak orang, keluh kesah orang-orang yang tersakiti atas perbuatan jahat dari orang-orang di Sodom, dia tidak serta-merta melakukan tindakan, ya, pembinasaan kota Sodom dan Gomora. Di sini dikatakan Allah turun, Allah mau pergi ke Sodom dan Gomora.
saudara-saudara kita, ketika kita mendapatkan informasi-informasi yang baik maupun yang tidak baik, ya. Sekarang dunia sudah genggaman, kadang-kadang botong-botong tahu itu informasi benar, kok salah, kotong cepat-cepat bagikan, kita teruskan informasi-informasi, ya. Syukur kalau informasi itu baik dan membawa sukacita, membawa damai sejahtera. Tapi jika informasi itu membawa persoalan baru, pergumulan tersendiri bagi orang lain, bahkan mungkin yang kita bagikan itu sesuatu yang menyakiti orang lain, bagaimana pertanggungjawaban iman kita? Ya. Saudara-saudaraku yang dikasih, hal yang kedua yang kita dapatkan dalam bacaan ini ialah kita menemukan doa Abraham. Abraham sampai 6 kali tawar-menawar dengan Tuhan, ya. Dari angka 50 dia bilang, Tuhan, apakah engkau akan membinasakan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Kalau di sana ada 50, ke mana Tuhan? Ya, bayangkan satu kota hanya ada 50 orang benar dalam kota tersebut. Tuhan bilang, kalau ada 50 saya tidak akan memusnahkan tempat itu. Dia bilang, ke mana kalau 45? Ya, kalau ada 45 saya tidak akan musnahkan. Ke mana kalau 30? Ke mana kalau 20? Ke mana kalau 10? Papa mama sampai 6 kali dia tawar-menawar. Apa artinya ini? Kita belajar dari sikap Abraham. Abraham punya keprihatinan bagi bangsa ini. Ketika dia tahu, dia melihat bahwa bangsa itu akan mengalami masalah yang besar, ketika bangsa itu akan mengalami sebuah pemusnahan massal, dia merasa terbeban sebagai orang percaya. Dia merasa prihatin. Karena itu dia bilang, Tuhan, kalau saja ada 10 orang saja yang ada di situ, kira-kira ke mana? Dia bilang, kalau hanya ada 10 saja, saya tetap tidak akan memusnahkan kota tersebut. Saudara-saudaraku yang kekasih, sudahkah kita berdoa bagi bangsa ini? Sudahkah kita punya keprihatinan bagi kondisi morat-maritnya bangsa ini, dengan berbagai pergumulan persoalan yang terjadi di bangsa ini, atau belum? Kita belajar dari Abraham bagaimana ia terus berdoa kepada Tuhan dan meminta belas kasihan Tuhan. Ia tahu ada pergumulan yang besar yang terjadi di bangsa ini, dan dia ikut menjadi orang-orang yang bergumul dan meminta belas kasihan Tuhan. Ya. Kita bersyukur bahwa bangsa ini telah dilepaskan Tuhan dari berbagai persoalan-persoalan yang berat. Kita melewati COVID-19 2 tahun, kita bergumul dengan berat, kita berdoa dan meminta belas kasihan Tuhan, ya. Seakan-akan kita merasa tidak adil karena COVID belum habis, seroja datang. Tetapi Tuhan melakukan hal yang terbaik. Secara perlahan Tuhan melepaskan kita, bangsa ini, dari bahaya maut, ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, hal yang ketiga yang kita bisa belajar dari bacaan ini, saya merasa terharu ketika Abraham menawar sampai angka 10. Papa mama, ketika Abraham bilang, dia sumalu hati, ya, dia bilang, Tuhan, janganlah kiranya Tuhan murka. Ini betawar yang terakhir. Kira-kira kalau ada 10 orang, ke mana Bapak? Ya, Tuhan bilang, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, kenapa saya mengatakan bahwa saya terharu dengan angka ini? Karena angka ini adalah angka yang terkecil. Papa mama, coba kita bayangkan, kita jangan bilang Kota Kupang, kita bilang Sikumana saja. Anggaplah ini Sodom dan Gomora, anggaplah, saya tidak bilang Sikumana sudah seperti Sodom dan Gomora, tidak. Sikumana ini ada begitu banyak orang percaya, hari ini saja lebih dari 10 orang yang ada di dalam rumah Tuhan. Tapi apakah angka itu berbanding dengan doa-doa kita atau tidak? Di Sikumana ini ada berapa banyak gereja Kristen, khususnya Gemit saja. Kalau omong Gemit saja, Sikumana ada Getsemani, Peniel Besar, Ora et Labora, Anak Sulung, Bukit Zaitun, yang Gemit saja, ya. Ada 5 gereja besar Gemit. Ada begitu banyak umat Tuhan. Saya membayangkan kalau hanya 10 saja Tuhan melawat bangsa itu,
sebagai pemerintah yang punya masyarakat, yang punya warga, saya yakin bahwa apapun pergumulan yang ada di Sikumana akan dibebaskan. Ya. Papa Mama Sikumana tercatat sebagai kelurahan yang memiliki jumlah stunting tertinggi untuk Kota Kupang. Bayangkan, sedangkan stunting menjadi pergumulan besar bangsa ini. Lalu di mana arti kehadiran orang-orang percaya yang ada di Sikumana? Ketika Allah merancangkan kehancuran bagi Sodom dan Gomora, dan Abraham bilang, Tuhan, kalau ada 10 sakar mana? Kalau ada 10 orang benar, sakar mana? Tuhan bilang, jika ada 10, maka tidak akan ada pemusnahan Sodom dan Gomora. Saudara-saudaraku yang kekasih, ini mau menunjukkan kepada saya dan saudara betapa berartinya seorang anak Tuhan ketika ia ada di satu tempat. Betapa berartinya, ya, saya dan saudara ketika Tuhan tempatkan saya dan saudara ada di sini, ada di Sikumana. Betapa berartinya kita ketika Tuhan tempatkan kita ada di Getsemani. Ini mau bilang bahwa apapun pergumulan, apapun persoalan, tidak ada yang lebih besar dari kasih Allah kepada saya dan saudara sebagai umatnya, sebagai miliknya, sebagai anak-anaknya. Kita dapat memastikan jika saya ada di sini, maka tidak akan ada pergumulan yang besar di sini, karena Tuhan saya ada bersama dengan saya. Ketika kita punya iman yang seperti itu, ketika kita disebut sebagai, apabila kita masuk dalam angka 10 orang benar itu, maka Sikumana akan dipulihkan, Kota Kupang akan dipulihkan, bahkan bangsa ini akan dipulihkan. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, ada begitu banyak pergumulan besar bangsa ini, tantangan besar bangsa ini. Tapi sudahkah kita berdoa kepada Tuhan sebagai orang percaya? Sudahkah kita memiliki hati seperti Abraham yang melihat pergumulan, kehancuran, kebinasaan sebagai pergumulannya juga? Dia tidak bersikap acuh tak acuh. Kan sebenarnya dia tidak akan mengalami soal Sodom dan Gomora mau hancur-hancur, kok dia tinggal di lain, ada soal bagi dia. Tetapi bagi Abraham tidak. Bagi Abraham ada tanggung jawab yang mesti ia lakukan. Dan itu juga yang menjadi tanggung jawab saya dan saudara sebagai orang percaya, sebagai keturunan Abraham, bahwa keterpanggilan kita, keberadaan kita di bangsa ini mestinya memberi nilai lebih, memberi arti bagi keberlangsungannya bangsa ini. Jadikan diri kita sebagai orang-orang yang memberi dampak positif bagi bangsa ini, yang bergumul dan berdoa bagi bangsa ini. Kita bukan saja warga kerajaan Allah, tapi kita warga Indonesia. Kita orang Indonesia yang telah Tuhan telah memberi berkat kemerdekaan kepada saya dan saudara untuk menikmati alam kemerdekaan ini. Karena itu, jadilah warga kerajaan Allah yang menjadi berkat bagi bangsa ini. Sehingga apapun kehidupan kita, apapun panggilan kita, teruslah berkarya bagi keselamatan bangsa ini. Jadilah anak Tuhan yang terus berdoa bagi bangsa ini. Tuhan Yesus menolong saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara untuk menjadi berkat bagi negeri ini. Amin.